Sebab doa mengubah segala sesuatu. Dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan jika kami memintanya dengan iman dan tidak bimbang, kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Elia telah berdoa selama 3,5 tahun, dan dia menerima kuasa daripada doa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami percaya doa orang benar yang lahir dari ketekunan, doa orang benar yang dibentuk di dalam ujian dan tantangan dan cobaan, yang menghasilkan ketekunan hari demi hari, akan membuat kami menjadi lebih daripada orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang teguh di dalam imannya, tetap percaya, dibenarkan karena Engkau Tuhan ada di dalam kami. Bapak terima kasih Tuhan, kami berdiri di atas dasar iman yang teguh, dan kami tidak goyah, kami tidak mendua hati, supaya iman kami bertumbuh dan indah pada waktunya. Doa yang lahir dari iman, bukan dari hawa nafsu, itu akan menerima jawaban yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari kitab Yakobus 1 hingga Yakobus yang kelima. Yakobus 1 ayat 2 hingga 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita menganggap kebahagiaan, pencobaan itu kita anggap sebagai satu kebahagiaan. Saudara, tapi Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, anggap sebagai satu kebahagiaan. Artinya, saudara, bukan kebahagiaan beneran, tetapi sesuatu yang tidak membahagiakan kita anggap sebagai satu kebahagiaan. Nah, saudara, Yakobus mengajarkan kita untuk memandang suatu persoalan, kita memandangnya jauh lebih dalam dibandingkan masalah itu sendiri. Jadi saudara, kalau misalnya hari ini saudara sedang dirugikan, saudara sedang mendapatkan perlakuan tidak enak, tapi saudara berkata, ini anggap sebagai satu kebahagiaan. Jadi bukan saudara sedang menipu diri sendiri, tapi saudara sedang melihat upah di balik setiap pencobaan adalah ketika engkau berkemenangan, engkau akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik. Saudara pahami sekarang bahwa pencobaan ujian itu adalah bagian dari ujian untuk naik level. Nah, saudara, saya sedang mengambil strata 2 untuk magister teologi. Dan ketika saya ditelepon, diberi kesempatan, Bu, Anda sudah bisa masuk dalam bimbingan untuk membuat tesis, mulai membuat proposal, maka Ibu akan segera dikasih jadwal untuk ujian proposal, untuk seminar proposal. Nah, saudaraku yang diberkati, kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang magister. Tapi kesempatan itu didahului dengan membuat suatu karya tulis, suatu tesis. Kemudian di tesis itu kita diuji. Nah, saudara, kesempatan untuk diuji itu, kita dalam hati kita mengharapkan itu. Saya mengekspektasikan suatu ujian, supaya saya melewati sebuah ujian itu, ketika saya didapati lulus, maka saya akan diberikan predikat hadiah, kemenangan, dan kalau kita sebagai orang percaya kita diberikan mahkota. Nah, saudaraku yang diberkati, ujian itu akan mendahului mahkota. Ujian itu akan mendahului berkat-berkat Tuhan. Ujian itu akan mendahului satu upah di dalam kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau dikatakan dalam ajaran orang Kristen, anggap satu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab ketika kamu diuji, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, setiap ujian yang menghasilkan kemenangan itu akan memberikan kita upah. Makanya saudara, kalau saudara diuji, saudara dicobai, pastikan saudara menganggap itu sebagai satu alat untuk membuat engkau berkemenangan, sebagai satu alat untuk memberikan engkau predikat sebagai pemenang, sebagai satu alat untuk memberikan engkau predikat engkau lulus uji, tahan uji. Nah, saudaraku yang diberkati, ada satu perusahaan yang membuat kendaraan yang ada di Indonesia ini, saya tidak usah sebutkan dari mana. Ternyata perusahaan ini diuji kelayakannya setiap kali mereka harus mengeluarkan satu produk. Nah, beberapa tahun sebelumnya ternyata mereka memalsukan ujian dari kelayakan mobil tersebut.
dan ketika didapati mereka memalsukan ujian kelayakan dari mobil tersebut tentang safety-nya, maka mereka mendapatkan sanksi, saudara, karena mereka memalsukan hasil ujian. Berarti ujian itu sebetulnya nggak masuk passing grade, tetapi mereka membuatnya lolos uji, dan mereka kemudian ditegur, mendapat sanksi untuk itu. Sedangkan uji itu harus mereka lewati sebelum bisa menjual produk-produk kendaraan mereka. Nah, saudara, kalau seseorang itu tahan uji, baru kita dikatakan ini sudah lolos uji. Ya, saudara, sudah mendapatkan cap. Kalau dia obat-obatan, sudah melewati balai POM, dan sudah diuji, sudah dilihat ini safe, barangnya tidak beracun, dan bisa mendapatkan label produk yang sudah diperiksa oleh BPOM. Nah, saudaraku yang diberkati, saudara dan saya adalah produk-produknya Tuhan yang kalau kita sudah melewati tahan uji, uji kelayakan, uji ketekunan, ketika kita keluar dari ujian itu sebagai pemenang, nah di situ kita akan menerima mahkota. Itu sebabnya anggap sebagai satu kebahagiaan jika engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab itu adalah alat uji, alat ukurnya Tuhan untuk melihat kualitas dan kapasitas iman kita yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai di sini saudara, saya berharap kita tidak menolak pengujian, tapi pastikan ujian itu bukan ujian karena kita mencobai diri kita sendiri, tapi ujian yang datangnya dari Tuhan. Ada dua macam ujian, yaitu ujian yang kita buat sendiri karena kita menjatuhkan diri dalam hawa nafsu pencobaan. Yang kedua, ujian yang datang dari luar, yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengalami upgrade, naik level iman. Pagi hari ini, saudara, kita akan belajar tentang satu topik di mana doa yang dijawab Tuhan itu adalah doa orang-orang yang benar, yang menghasilkan produk-produk ketekunan dalam ujian iman mereka. Dan saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang-orang benar yang seperti apa? Orang-orang yang hidupnya oleh iman, yang hidupnya bertahan dan kemudian bertahan dalam pencobaan, yang bisa bertekun di dalam pencobaan, dan kemudian di dalam ketekunannya dia menjadi lebih daripada pemenang. Dan saudaraku yang diberkati, mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan, saudaraku, anggaplah sebagai satu sukacita. Jadi kebahagiaan orang percaya itu bukan kebahagiaan karena memang kita alami kebahagiaan, tetapi iman kita yang menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan, maka itu adalah artinya sukacita. Anggaplah sebagai satu sukacita ketika engkau jatuh dalam berbagai godaan, karena ketahuilah ini bahwa ujian atas imanmu mengerjakan kesabaran. Tapi biarlah kesabaran itu melakukan pekerjaannya yang sempurna, sehingga engkau menjadi sempurna dan utuh serta tidak menginginkan apapun. Saudara baca Yakobus 1, di sini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan tentang kebahagiaan sejati. Tentang hal mana tadi yang sudah kita bacakan, anggap sebagai satu kebahagiaan apabila jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ia memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan yang tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan padanya. Dalam hal iman, hendaklah ia memintanya dengan iman dan jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu ia telah buahi, ia melahirkan dosa, dan apabila itu dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, dan janganlah menganggap bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang datang dari Allah jika pencobaan yang kita hadapi itu karena dicobai oleh keinginan sendiri. Contoh saudara katakan saya dicobai, tapi sebenarnya saudara itu sendiri yang mau dicobai oleh perempuan, misalnya perempuan yang bukan istri Anda, saudara, dicobai dengan apa? Uang,
saudara melihat bahwa uang ini ada di tangan saya dan saudara tergoda untuk memakainya. Nah, saudara, keinginan kita itu sendiri yang mencobai kita. Kalau kita melakukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau saudara sedang ujian, saudara memilih untuk menyontek, nah itu keinginan itu yang harus saudara kuasai. Jadi saudara, kita harus meminta dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menolong kita. Dan saudara, kalau kita meminta kepada Tuhan itu, kata kuncinya kalau meminta itu satu kali satu gitu ya saudara. Jangan meminta dengan kebimbangan. Saya minta Tuhan pulihkan, tapi bimbang lagi, ragu lagi dengan Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, jadi poinnya dari dalam Yakobus 1 ini adalah ketika kita mengalami pencobaan, anggap itu sebagai pencobaan. Tapi ingat, pencobaan itu jangan katakan itu dari Allah. Kadang-kala itu datang dari diri sendiri kalau itu berkaitan dengan keinginan-keinginan kita. Nah, ketika kita dicoba dengan keinginan kita, mari kita berdoa, jangan ragu, jangan bimbang, jangan mendua hati, jangan diombang-ambingkan oleh godaan-godaan yang kita lihat di depan mata. Kita harus berkemenangan. Dan orang yang berkemenangan itu pada akhirnya ketika dia melewati pencobaan itu, maka dia akan menghasilkan ketekunan. Dan pasti firman Tuhan katakan, ia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, sampai di sini saya berharap kita semua bertumbuh dalam iman. Amin. Jangan mudah goyah, jangan mendua hati, jangan bimbang. Hari ini saudara mau saudara punya rumah tangga pulih, besoknya cerai aja. Besoknya lagi saudara bilang, saya mau sungguh-sungguh dengan istri saya. Besoknya, udahlah saya udah nggak tahan lagi sama dia. Sebenarnya doa Anda yang Anda minta apa? Pulih, cerai. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Nah, saudara kalau mau minta dengan sungguh-sungguh, minta satu hal dan jangan diubah-ubah. Dan jangan bimbang, jangan mendua hati. Pencobaan itu tidak datang dari Allah. Hati-hati dengan keinginan kita. Kalau kita kompromi, kita melemah, kita tidak akan mendapatkan mahkota kemenangan dalam hidup kita. Nah saudara, sebab itu Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Supaya kita bertumbuh, jangan bimbang, jangan ragu, maka ada firman itu yang ketika kita dengar itu tanam di dalam hati. Nah firman ini berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Kalau kita pegang firman, maka ketika ada masalah apapun, kita pegang firman Tuhan itu, maka yang keluar adalah kuasa, iman yang tumbuh oleh karena firman yang tertanam dalam jiwamu. Makanya saudara, supaya kita beriman, supaya kita tumbuh, bertekun di dalam iman, itu firman itu harus tertanam. Jangan cabut pasang. Firman itu harus tertanam di dalam jiwa. Ada amin? Yakobus 2, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada dasarnya mati. Di dalam ayat yang ke-10, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi saudara, kalau kita katakan kita orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan, ingat, setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan ketika Yesus mengusir setan-setan di Gerasa, setan-setan itu ketakutan, saudara. Mereka lari. Bagaimana mungkin kita orang percaya tidak memiliki takut akan Tuhan? Iblis aja percaya kepada Yesus. Bahkan mereka gemetar. Kita jangan cuma bangga, kita percaya, tapi kita tidak gemetar, kita tidak takut akan Tuhan. Iman harus disertai perbuatan. Iman harus disertai dengan tindakan. Kita katakan kita orang percaya, kita katakan kita orang Kristen, tapi tidak takut Tuhan. Jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam pencobaan yang kita buat sendiri. Dan saudara, kita hanya katakan kita percaya, tapi tidak memiliki mentalitas takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, tunjukkanlah kepadaku iman itu dari perbuatan-perbuatanmu. Amin, saudara. Kita kalau beriman tanpa perbuatan itu sama dengan orang bebal. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23 dikatakan, dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya, karena ia menyembunyikan orang yang disuruh itu dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, dari pasal yang pertama kita sudah belajar bahwa
Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan imanmu akan menghasilkan buah yang matang. Kalau kita terus-terus bertekun di dalam Tuhan, jangan mendua hati. Nah, iman itu harus ditentukan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Saudara adalah orang-orang yang sudah berdoa bertahun-tahun. Hati percaya, tapi dari perbuatan yang kita malas beribadah, malas bertindak, malas untuk berubah, itu tidak menunjukkan iman. Perbuatan kita ya akan menunjukkan kita beriman atau tidak. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu adalah tubuh. Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman itu adalah roh kita. Roh kita. Amin. Saudaraku yang diberkati, iman tanpa perbuatan itu tidak ada. Makanya saudara kalau mau beriman itu sungguh-sungguh. Amin. Dalam Yakobus 3 berbicara tentang dosa karena lidah, kita langsung masuk ke Yakobus 4 tentang doa yang tidak dijawab. Adakah doa yang tidak dijawab? Ternyata ada, saudara. Doa yang seperti apa? Doa yang lahir dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu apa? Kamu membunuh, iri hati, tidak mencapai tujuan, bertengkar, berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena, jadi yang pertama, kamu tidak memperoleh apa-apa karena satu, kamu tidak berdoa. Yang kedua, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Sebab kamu yang minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah pada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan menemukan kamu. Saudara, dari Yakobus 4 ini kita belajar bahwa doa yang tidak dijawab adalah apa? Doa yang tidak didoakan. Hanya memendam dalam hati sebuah keinginan. Yang kedua, doa yang tidak dijawab adalah ketika kita salah berdoa. Karena yang kita minta itu, minta kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudaraku yang diberkati, doa yang tidak dijawab. Tuhan tahu, melihat ini motivasinya apa. Makanya saudara, ketika kita bertahun-tahun kita tidak mendapatkan jawaban doa, Tuhan sudah memproses motivasi kita. Kemarin kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang iman, bahwa Henok oleh karena iman, kemarin kita sudah belajar, Henok oleh karena iman diangkat oleh Tuhan. Karena fokusnya apa? Dia itu nggak ada kisah lain selain dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau sungguh-sungguh hidup menjadi orang percaya, motivasi kita itu jangan cuma sekedar minta. Pergumulan demi pergumulan terjadi karena apa? Yang kita inginkan itu adalah untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Padahal kita nggak mau kerja. Padahal kita nggak mau berupaya. Kita bilang kita nggak ada uang. Kita bilang kita nggak mendapatkan penghasilan. Saya punya anak, tapi saya nggak punya uang untuk membiayai dia. Nah, diri sendiri nggak mau kerja, tapi mintanya sama Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara memang punya kebutuhan, tapi mungkin saudara nggak berdoa. Saudara memang punya kebutuhan, saudara mungkin berdoa, tapi saudara tidak mau bekerja. Saudara malas. Saudara hanya ingin minta-minta dari orang lain yang memiliki sesuatu yang lebih. Secara kasih karunia Tuhan, kita harus saling berbagi. Tuhan mengingatkan, ujilah hatimu, saudara. Kalau kamu melakukan dalam kemalasan hanya karena ingin minta perhatian dari orang lain, saudara akan dibentuk, saudara akan susah. Ada satu kisah cerita yang saya baca kemarin di media online. Ada seorang anak muda gadis berpura-pura lumpuh 20 tahun supaya dia tidak disuruh bekerja oleh keluarganya. Jadi dia berpura-pura untuk lumpuh, tidur-tiduran karena malas. Dia berpura-pura lumpuh, tidak mau bekerja karena malas, supaya dia tidak bekerja dan keluarga menafkahi anak muda ini, perempuan, dan 20 tahun berpura-pura lumpuh. Saudara, adakah kita yang seperti itu? Berpura-pura tidak mampu bekerja, berpura-pura bodoh, berpura-pura tidak bisa apa-apa, supaya ada orang lain yang mencukupkan kebutuhan kita.
Saudara, kita diberikan tubuh yang sehat, mata yang bisa membaca dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berpura-pura malas dan hanya minta-minta dari orang tua, minta-minta dari kakak adik, ada yang salah dalam kehidupan saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau saudara mengalami yang namanya mentalitas miskin. Nah, saudara, saya tidak menganggap bahwa semua orang yang mengalami pencobaan itu adalah orang yang memanipulasi Tuhan. Tapi kebanyakan saudara ada masalah-masalah yang sebenarnya itu muncul dari hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu apa? Kita tuh malas, kita nggak mau bekerja, kita hanya suka minta-minta dan minjam-minjam. Kemudian kita sebenarnya punya kemampuan tapi kita nggak mau bekerja. Tuhan nggak suka dengan itu. Pertobatan kiranya terjadi di dalam diri orang yang suka memanfaatkan situasi. Anak muda yang pura-pura lumpuh selama 20 tahun ini, akhirnya dia hanya terbaring sakit. Dia terbaring seolah-olah sakit, tapi hanya karena malas. Nah, saudara, Tuhan sebenarnya tahu apakah kita ini sungguh-sungguh mampu atau tidak. Nah, saudara, kalau kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita tidak akan menerima apa-apa. Kemudian kita akan menjadi susah selama bertahun-tahun oleh karena pola yang sebenarnya kita terapkan salah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah pada Allah dan ia akan mendekat padamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan dia akan meninggikan kamu. Saudara, kalau kuncinya kita mau dipulihkan, mendekat kepada Tuhan, carilah Tuhan. Dan Tuhan akan mentahirkan, menyingkirkan segala dosa, hawa nafsu, motivasi yang salah dalam hidup kita. Amin. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam Yakobus 5. Ada 5 hal yang kita belajar di sini, yaitu doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku yang diberkati, ada 6 hal yang kita pelajari di sini. Doa yang dijawab Tuhan itu lahir dari iman. Yang kedua, doa yang dijawab Tuhan adalah orang-orang yang pulih hatinya karena dia sudah melakukan pengakuan dosa. Di dalam doa Bapa kami, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Tuhan juga, jika engkau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga mengampuni dosamu. Dan saudara, ketika kita membawa persembahan kita, dan kita ingat ada orang yang benci kita letakkan dulu persembahan kita. Doa yang benar harus diiringi dengan hati yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Doa yang dijawab Tuhan harus clear hati kita, diampuni dan mengampuni. Jadi yang pertama, doa itu lahir dari iman, dengan keteguhan kepada iman firman Tuhan. Baru kita mengaku dosa, saling mendoakan. Yang kedua, doa yang lahir dari doa orang yang benar. Orang yang benar adalah doa orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena percaya kepada Yesus. Yang keempat, yakin. Yang keempat, yakin didoa. Yang keempat, doa yang didoakan itu harus diyakini. Di dalam Yakobus tadi dikatakan, jangan engkau mendua hati karena tidak akan menerima apa-apa. Yang kelima, bersungguh-sungguh berdoa, yaitu konsisten. Jadi jangan hari ini berdoa, besok udah lemah. Ya, besoknya lagi udah lemah. Yang kemudian ia berdoa pula, itu tekun berdoa. Pertama dia minta supaya jangan turun hujan, lalu dia minta supaya hujan itu turun. Dan apa yang dilakukan Elia adalah tekun, konsisten dalam berdoa. Itulah doa yang dijawab Tuhan, yaitu doa orang yang benar, yang berpatokan kepada firman, yang berpatokan kepada kebenaran, yang saya katakan tadi lewat firman Tuhan, bukan doa yang lahir dari hawa nafsu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, mari kita bertumbuh dalam iman, kita tertanam dalam firman, dan kita menjadi orang-orang yang berdoa dengan penuh iman. Jangan ragu, jangan mendua hati. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di surga, kami rindu kami menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman. Berbahagialah jika engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Kami berdoa dan kami meminta jangan ragu, jangan bimbang, jangan mendua hati. Dan kami rindu Tuhan, kami bukan sekedar menjadi orang-orang yang beriman, tetapi kami
menunjukkan iman itu dari perbuatan kami, dan sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup benar, dan kami akan menerima mahkota kehidupan yang berasal daripada-Mu. Kami menjadi orang-orang benar, kami menjadi orang-orang yang berdoa dengan iman, doa yang lahir dari iman kami percaya sangat besar kuasanya. Dan kami berdoa ketika kami berdoa bukan dengan hawa nafsu, tapi doa yang lahir dari iman, dari hidup ingin karib, ingin bertumbuh seperti Henok yang bertemu karib dengan Tuhan, yang tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya, sehingga dia diangkat oleh Tuhan di dalam kemuliaan. Bapak, kami rindu, memang ada kebutuhan-kebutuhan kami secara dunia, tapi kami tidak dikuasai oleh keinginan kami. Kami hidup di dunia ini untuk kami percaya bahwa suatu saat nanti kami akan rapture, diangkat Tuhan seperti Henok. Dia tidak memusingkan dirinya dengan keinginan-keinginan hawa nafsu, doa-doa yang lahir untuk keinginan diri sendiri. Kami berdoa Tuhan, kami mulai Tuhan fokus kepada kerinduan kami untuk diangkat Tuhan pada kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Supaya kami tidak fokus pada kebutuhan-kebutuhan duniawi semata, tapi kami rindu Bapa di surga. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam iman, yang rindu selalu bergaul karib dengan Tuhan, yang hidupnya selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, berkatilah setiap umat Tuhan yang dalam pergumulan, apapun yang mereka doakan Tuhan, Engkau meluruskan motivasi mereka, sehingga mereka bertumbuh di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya, amin. Shalom and God bless you, Tuhan Yesus memberkati, amin.